Anggap ayah nekat sekali dinamakannya aku Martini, padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini membuat repot teman sekolah memanggil teacher, dan aku jengkel bercampur marah, emangnya perek. Aku tanyakan pada ayahku apa sebab namaku Martini. Jawab ayah, nanti engkau paham anakku. Kemana-mana menanggung malu gara-gara namaku Martini. Aku benci tapi tak berdaya, sungguh mati. Kini aku menjadi dewasa dan tampangku brewok lagi serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin mengganti namaku apa saja selain Martini, misalnya Sabri atau Abdullah bin Anung. Keadaanku makin terjepit, semua orang mengejek aku. Katanya aku adalah bencong azegile. Merasa diri dihina orang, terpaksa aku layangkan tinju. Ku pukul orang yang hina aku itu biar nyahot. Terjadi saling pukul memukul, musuhku cabut sebuah celurit, disambar aku kena leherku lantas berdarah. Ya, aku berjuang merebut celurit, ku pakai lagi menyerang dia. Dia mati terkapar di tanah, Masya Allah. Polisi lantas menangkap aku, dimasukkan aku ke dalam sel, menunggu keputusan sang jaksa dari Kejari. Di dalam sidang hakim memvonis penjara selama 15 tahun berdasar KUHP 339. Ayahku datang menjenguk aku, dia tertawa bangga sekali. Katanya bagus, memuji aku. Aku tanyakan pada ayahku, kenapa ayah merasa bangga? Jawabnya, kini engkau benar-benar paham anakku. Menurut ayah, ini buktinya anak lelaki bernama Martini ternyata bisa juga jadi jantan tulen, bisa membunuh, bisa diadili, dan sekarang di penjara. Iya nih. Bener. Pasti dia nih. Satu bulan yang lalu aku ketemu kamu waktu jajan di Kentucky. 3 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu nongkrong di Pachinko ya. 2 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu antri di bioskop. Dan seminggu yang lalu ketemu
ketemu lagi waktu kamu bawa anjing. 6 hari yang lalu pikiran ingat kamu, 5 hari yang lalu niatin naksir kamu, 4 hari yang lalu mimpi ngelamar kamu, 3 hari yang lalu mulai gak sedap makan, 2 hari yang lalu mulai susah bobo, lantas hari kemarin rindu setengah edan. Bener aku gak nyangka kalau bakal ketemu kamu lagi di sini. Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam ini? Mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah. Bakal ku jamret kalung orang, lantas ku pasang di lehermu. Bakal ku copet duit orang, buat traktir kamu sampai kenyang. Bakal ku curi mobil orang, buat kamu pelesiran. Dan kalau aku diringkus, lantas aku dipenjara. Nah, itulah bukti nyata dari satu rasa cinta yang sungguh tiada taranya di seantero dunia. Wah, setuju? Kok bengong? Jawab dong. Iya. Setuju? Kok bengong? Jawab dong. Kesalahan. Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah, nggak tahu deh. Dek, tante lagi hamil. Batal aja deh. Dari manakah datangnya lintah? Darilah sawah terus turun ke kali. Perut mual terasa mau muntah, padahal nyium perek cuma sekali. Kalaulah Tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat cewek tidur terlentang. Ke kamar mandi aku tak maksud mandi, tapi untuk mencuci tempat menggoreng. Pada nona aku tak bermaksud berjanji, tapi hanya sekedar nularin goreng. Ada roda di jalan tanjakan, tertimpa dahan si pohon jengkol. Ada janda menjerit kesakitan, nggak taunya lagi dikerjain banpol.
Tinggilah tinggi air pancuran, terdengar kicau si burung pipit. Padahal 1 bulan baru pacaran, badan jadi kurus habis dijepit. Jalan-jalan ke kampung Banjaran, mencari kadal di dalam gua. Mati juga aku tidak penasaran, kalau sudah pernah gamparin mertua. Habis tuh menantu. Terbanglah tinggi kapal-kapalan, jatuh ke ember ada airnya. Sungguhlah cantik wajah itu perawan, waktu ditelanjangin banyak kutilnya. Nenek-nenek ompong makan bengkuang, tukang kredit cerewet datang menagih. Nenek-nenek ditindihin anak bujang, dasar genit besoknya minta lagi. Ada seorang bapak bawa merpati, merinding gak tahan pengen kencing. Rasanya diri ini hampir mati, waktu mimpi pantat digrogotin kucing. Kucing doyan lagi. Tentara Jepang gagah tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri, kalau lihat bini orang lupa bini sendiri. Dasar laki-laki. Cerita cinta 2 anak Cina, yang cewek nyocos yang cowok tai kucing. Si cewek nyocos yang emang kebangetan, masa ama pacar kagak mau kencan. Si tai kucing pernah minta cium bibir, nyocos yang menolak bilang sakit gigi. Tai kucing makin manja minta dicupangin, nyocos yang merinding bilang takut baksil. Si tai kucing saking jengkel hati, punya niat busuk dalam hati. Nyocos yang mau diajak pergi, nanti ke tempat sepi. Si nyocos yang kalem aja, kagak nyangka kalau bakal dikerjain. Waktu tai kucing ngajak dia jalan-jalan, langsung jawab olah. Malam itu juga mereka
keluar rumah pakai mobil mewah yang made in Eropa, menuju satu tempat yang sepi dan gelap. Nah di tempat itulah Nyocos yang tergarap. Si tai kucing ujuk-ujuk jadi sadis, Nyocos yang digamparin sampai jatuh pingsan. Tai kucing terbahak kayak setan girang, pasang kuda-kuda siap mau nerjang. Si Nyocos yang pingsan tak berkutik, biar badan itu di otak-atik. Si Nyocos yang pingsan tak berkutik, kayak bangkai titik. Si Nyocos yang kagak ngerasain, padahal barang antik lagi dibongkarin. Si Nyocos yang lagi diserangi peluru kendali. Nyocos yang sadar dari pingsan, terkejut ngelihat tubuhnya telanjang. Si tai kucing bingung rada gemeteran, kagak kepikirin mesti ngomong apa. Bukan sulap juga bukan sihir, si Nyocos yang malah cengar-cengir. Abis diperkosa Nyocos yang gak ngambek, sama si tai kucing malah minta lagi. Aneh bin ajaib, simsalabim, dasar Nyocos yang cewek munafik. Aneh bin ajaib, simsalabim, cewek memang suka pura-pura. Dimintain cium bilang sakit gigi, disuruh nyupangin bilang takut baksil. Padahal gue tahu tuh maksudnya main cium dianggap percuma. Soalnya kalau cewek diajakin kencan, kagak mau di tempat yang terang. Lagi pula cewek seneng kencan yang gak tanggung-tanggung. Sorry buat cewek-cewek. Sorry itu kan bener. Ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun sekarang, ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun dul sumbang. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa nonton lawak Sri Mulat. Punya pacar parasnya cantik jelita, sayang badannya seperti pegulat. Beli minyak ke toko Cina, jangan lupa jeriken buat tempatnya. Bukan maksud hati ingin melakukan zina, tapi ini koboi banyak maunya. Pengamen bernyanyi tok kecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua. Tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Edul sumbang, di badannya banyak korengan dan di pantat kirinya ada bisu. Anak sekarang bercintanya memang edan, bunting dulu nikahnya menyusul. Larilah lari kudaku lari, bawalah bawa aku keliling. Marilah mari kasihku, mari kita bercinta seperti anjing. Ditubruk, ditendang, digilas, dipukul, tak lepas-lepas. Main bola di tanah kusir, tidak berumput tapi banyak cacingnya.
Memang benar Dul Sumbang banyak yang naksir, tapi sayang ceweknya perek semua. Aduh pusingnya jadi pengarang, banyak mikir istirahatnya kapan. Aduh gilanya cewek-cewek sekarang, aduh gilanya cewek sekarang, masih kecil sudah tidak perawan. Mari berdendang goyang jaipong, cocokkan gerak dengan gendangnya. Punya pacar bergigi ompong, kalau mencupang jelek nyedotnya. Janganlah jangan tuan cemberut, nanti kulin tuan cepet keriput. Istri saya orangnya memang gendut. Aduh pusing tiap dicium kentut. Dari manakah datangnya lintah, darilah sawah turun ke kali. Perut mual terasa benar mau muntah, padahal nyium perek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang. Mana apa ya? Ye, ke kamar mandi aku tak maksud mandi, tapi hanya sekedar untuk mencuci tempat menggoreng. Sama nona biar aku merayu, tapi aku tak maksud berjanji, tapi hanya sekedar nolarin koreng. Ada roda di jalan tanjakan, aduh du 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 du. Tertimpa dahan si pohon jengkol. Aduh berisik, ada janda menjerit kesakitan, gak taunya lagi dikerjain banpol. Banpol. Tinggilah tinggi air pancuran, terdengar kicau si burung pipih. Padahal pacaran barulah sebulan, rasa badan jadi kurus, mungkin habis dijepit. Jalanlah jalan ke kampung Banjaran mencari kadal di dalam gua. Sungguh mati aku, mati juga tidak penasaran jika sudah pernah ngegamparin mertua. Terbanglah tinggi kapal-kapalan jatuh ke ember, ada airnya, sungguhlah cantik wajah itu perawan. Waktu ditelanjangin, banyak kutilnya. Nenek ompong makan bengkuang, tukang kredit cerewet datang menagih. Nenek ditindihin si anak bujang, dasar genit, besoknya minta lagi. Ada seorang bapak bawa merpati, merinding gak tahan pengen kencing, rasanya diri kini hampir mati. Waktu mimpi pantat digrogotin kucing. Tentara Jepang gagak tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri, seperti saya.
mamaku sayang, aku mempunyai 3 orang pacar. Sunda, Batak dan Jawa, sama lincah dan sama genitnya. Yang Sunda pelayan toko, yang Batak anak Pak Gade, dan yang Jawa babu. Hei hei mamaku sayang, aku sudah tak sabar lagi menunggu. Cepat pilihkan menantu, mana saja yang mama setuju. Pelayan toko ya monggo, anak Pak Gade ye oke, babu juga iki. Ku harap mama mengerti perasaanku, aku tak mau jadi perjaka tua ini. Maka dari itu cepat pilihkan ya mama, Sunda, Batak atau Jawa asal jago. Hei mamaku sayang, bukankah mama ingin cepat punya cucu? Ayo dong kawinkan aku, takut nafsu keburu membatu. Biar cepatlah jadi, baby produk sendiri, hasil kerja lembur. Hey hey oh mamaku sayang, aku sudah tak sabar lagi menunggu. Ayo dong pilihkan mantu, mana saja deh yang mama setuju. Pelayan toko ya monggo ma, anak Pak Gade ye oke men, babu juga ini. Ku harap mama mengerti perasaanku, aku tak mau jadi perjaka tua. Maka dari itu cepat pilihkan ya mama, Sunda, Batak atau Jawa asal jago. Hei mamaku sayang, bukankah mama ingin cepat punya cucu? Ayo dong kawinkan aku, takut nafsu keburu membatu. Biar cepatlah jadi, baby kau produk sendiri, hasil kerja lembur. Marijo terkenal sebagai superstar, dipuja penggemar, disanjung orang banyak. Angkuh di panggung bagai kaisar Genghis Khan, dicium perawan sampai dengkul gemetar. Jojo diburu tanda tangan bagai orang penting, foto bareng demi kepentingan sejarah. Marijo berlaga sinterklas nyebar gambar, memburu popularitas gaya kampungan. Jumpalitan di panggung tapi akrobat di rumah, tukang jahit pakaian panggung belum lunas, pinjem sepatu edik Uber pemiliknya, tukang taksi nunggu bayaran. Oh kasihan Marijo.
Jo menggelepar. Panggung tapi terseok di rumah. Itu kehidupan superstar Indonesia. Rumah kontrak tahun depan entah kemana. Doi lingkungannya makin tak percaya. Jo berteriak, angku saya ini superstar. Berteriak ampun ampun lantaran utang. Berbisik mesra pada penggemar perawan. Mobil 4 duit banyak di bank rayunya. Superstar Marijo tersangkut perkara yang hina. Pembantu rumah tangga tetangga ngaku bunting. Katanya sang superstar yang jadi penyebabnya batal manggung karena dipanggil Pak RT rangkap lebih. Si Marijo sekarang suram masa depan. Nyonya hamil besar, bintang pun suram. Berteriak di pinggir jalan kiri dan kanan. Tukang parkir persis panggung jalanan. Marijo. Aku akan datang sendiri tuh kini. Tunggulah besok jam 11 malam. Akan aku buktikan kalau aku jantan. Ingat, jangan kau tutup pintu kamarmu. Bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cinta. Tuh kini. Ya. Jika orang menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga padamu, maka aku akan menyatakan cinta dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu tuh kini. Tuh kini, siaplah besok malam. Berbaju setengah baju, supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabuk aku akan mencumbumu. Tuh kini. Ya. Aku akan datang sendiri padamu. Hai mbok tuh kini yang janda. Tunggulah besok jam 11 malam. Akan kubuktikan bahwa aku jantan. Janganlah kau kunci pintu kamarmu. Hai mbok tuh kini yang janda. Bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cintaku. Jika orang suka menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga, maka aku akan nyatakan cintaku dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu. Oh,
tuh kini, siaplah besok malam, berbaju setengah baju supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabukku akan mencumbumu. Oh, mbok tuh kini, tunggulah besok malam. Awas ya, gosok gigimu, dan ingat, jangan engkau kunci pintu, agar ku tak usah ngetuk lagi. Jika aku sudah masuk, kunci dan selotkan pintu. Lantas kita play ding dong, dan jangan berisik, nanti anakmu bangun, kita bisa ketahuan loh. Takut kalau dia neriakin, yeay, tua-tua main kuda-kudaan, malam-malam guyon bulat-bulatan. Malu dong, malu mbok, malu dong mbok. Tunggu mbok, besok mbok, siap mbok ye. Ingat mbok, waspada, oke mbok. Bulan Maret aku pacaran dengan Lilis yang buntet. Putri pas selamat kepala tukang jamret. Akhir bulan putus gak teguran lagi. Bulan April, awal bulan April, pacaran lagi dengan titis serintil. Putrinya Pak Akil, bandar buntut yang dekil. Akhir bulan sama bosan putus lagi. Bulan Juli aku pacaran dengan Evi Roseli. Putri Pak Ali, karyawan Bank Bali. Akhir bulan putus gak teguran lagi. Dan Agustus di awal
sendiri. Bapakku yang tulen lahir di Cililin, kota Wajir, bekerja sebagai wartawan, pengarang, penyiar, mubalik, dan juga pegawai negeri. Dan ibuku yang tulen lahir di Garut, kota Dodol, hanya punya gelar seorang ibu rumah tangga yang baik dan terbilang orang apik. Gitu kan. Sedangkan aku anak mereka kini berusia 21 tahun, berstatus sebagai mahasiswa abadi di sebuah perguruan tinggi. Masuk tahun 81, sekarang tahun 84, tetap saja tingkat atu kagak pernah naik-naik. Boleh tanya bukan bodoh, boleh tanya bukan malas, bukan pula sering bolos. Boleh tanya, boleh tanya. Saban malam tahajud, saban Senin Kamis puasa, belajar setengah hidup, tentamen setengah mati, ratusan soal diisi, tugas praktek dipatuhi, aktivitas nomor 1 tapi tiap tahun gigit jari. Kerja keras sia-sia gara-gara dosen keki. Dosen rewel kalah perang rebutan, anak perawan blasteran, Tasik Manado yakni primadona kampus, Daulika binti Majnun. Dosen kagak mau ngalah, aku jadi serba salah, mana yang harus kupilih? Kalau begini nyatanya, mana yang harus ditinggal? Sekolah atau sang pacar? Keduanya aku perlu, keduanya aku butuh. Dasar dosen rada ngawur, tak kontrol uban bertabur, tak kontrol kulit mengendur, tidak sadar mata kabur, tidak sadar tua umur, sebentar lagi dikubur, masih juga mau coba perawan. Kucluk. Maafkanlah saya bapak, bukanlah maksud menghina. Saya harap bapak maklum, cobalah sedikit senyum, daripada kita bentrok gara-gara darah denok, daripada saling tabok gara-gara darah montok. Malu dong ah, malu dong pak, malu dong ah. Sekarang begini aja, bulan 1 pacar bapak, bulan 2 pacar saya, begitulah seterusnya biar lancar semuanya. Ya, saya punya keyakinan gadis itu pasti mau, asal bapak bisa jamin gadis itu lulus terus. Dan saya bisa naik kelas dan bisa jadi sarjana, bisa ikut di wisuda biar nanti enak aja. Oke lah pak, saya janji sama bapak tidak akan buka mulut sama anak bini bapak, dengan syarat kita damai. Oke lah pak. Kapan saya mau pintar, kapan Indonesia maju, kalau generasi muda yang sedang menuntut ilmu dijepit garam. Lagu subuh
Pukul 1 dini hari, jalan-jalan sepi, lampu-lampu mati. Si Sarip tukang beca cemberut sendiri. Oh, kesal menunggu pagi. Nyi Salamah terbangun, tertawa nyaring sekali lalu menggeliat-geli di warung kopi. Konon katanya Nyi Salamah mimpi pantat dijilatin sapi. Geli. Lalu membuat secangkir kopi karena angin malam yang dingin menusuk sendi. Pukul 1:30 datang ibu tua renta penjual serabi gula. Menggendong harapan pasti habis jam 6 pagi nanti. Sementara aku bingung karena hati bertanya jam berapa dia tidurnya. Kutanya dan ku coba tanya. Bukan jawab yang ku dapat, tapi keluh yang ku dengar. Ibu-ibu tua renta penjual serabi gula berkata seada-ada. Saya sulit istirahat, hidup seperti celaka. Di kota rasa tersiksa namun tak ada pilihan. Karena di kampung menantu ditembak mati. Akhir dari saling maki dan awal dari main ceki. Sawah jadi terbengkalai dan anak-anak tak tahu kemana pergi. Perlahan-lahan ditiupnya api dan di raut wajahnya yang pasti nampak jelas kampung yang aman menjadi impian sepanjang hari. Pukul 2 dini hari, jalan-jalan makin sepi. Mobil pun hanya lewat sekali-kali. Kang Yayat pekerja malam pulang berjalan sendiri. Ingin sekali bisa menggendong bayi di siang hari. Dan rindu sungguh bercanda dengan anak-anak sendiri. Sembari nguap dan ngantuk membawa sate sepincuk dan nasi beras merah yang sejuk. Pukul 2:30 Mang Ati berbaju batik kembang-kembang biru mirip seragam korpri. Berangkat kerja dan mampir di warung kopi di simpang jalan yang sepi. Menggigil tangan meronta hati yang sungguh masih ingin sekali kuat-kuat memeluk istri. Lalu datang Mang Dudung berkerudung sarung, sesak napas batuk-batuk lantaran sakit paru-paru. Ditambah lagi kena angin dingin malam musim kemarau yang menggelitik hati, masih ingin mendekap lagi sang istri. Namun tiada pilihan, karena hidup hanya pengembaraan, dan dalam pengembaraan apapun bisa berlangsung. Pukul 3 dini hari mulai ramai di mata. Mang Idrus pergi belanja dengan sepeda ban tua, lampunya kelak-kelik melukiskan hati yang bingung karena warung tak mendatangkan untung. Hanya capek dan lelah, hanya sumpah dan serapah dagangan sulit dijual karena harga semakin mahal. Ya, Mang Idrus bingung mempertahankan diri yang terjepit, sementara hati sudah terlanjur dan percaya bahwa dunia sudah tua. Pukul 4 dini hari, aku tertidur dan luput dari mimpi. Tidak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari mimpi, tak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari mimpi. Tukang beca yang iseng mencolek pinggulmu karena aku pacar kamu. Nok. Makanya aku berani berantem lawan anjing yang jahil menggigit betismu karena aku pacar kamu. Nok.
aku pacar kamu. No. Maka dari itulah katakan juga bahwa kamu pacar aku. Ayo dong no. Makanya aku mau mengantarmu jalan kaki, waktu mau ngesol sepatu, karena aku sayang kamu. No. Makanya aku mau menunggui kamu di rumah sakit, waktu kamu diopname, karena aku sayang kamu. No. Makanya aku mau disuruh ngerokin punggung kamu ketika kamu masuk angin, karena aku sayang kamu. No. Semua aku lakukan karena aku sadar aku sayang kamu. No. Maka dari itulah katakan juga bahwa kamu sayang aku. Makanya aku berani menampar tukang beca yang iseng mencolek pinggulmu, karena aku pacar kamu. No. Makanya aku berani berantem lawan anjing yang galak menggigit betismu, karena aku pacar kamu. No. Makanya aku berani menghajar copet tua yang jahil merogoh kantongmu, karena aku pacar kamu. No. Semua aku lakukan karena aku sadar aku pacar kamu. No. Maka dari itulah katakan juga bahwa kamu pacar aku. Makanya aku mau mengantarmu jalan kaki, waktu mau ngesol sepatu, karena aku sayang kamu. No. Makanya aku... Tempatkan diri jadi tamu di setiap sudut kota, antara Surabaya, Semarang, dan Bandung. Tapi cintaku cari di Jakarta, cari mesum, oh lewat senyum, lewat senyumku mencari mesum. Selamat diri dari akibat cinta, sama buruknya seperti dalam dongeng, di mana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum, Raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang, yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Tempatkan tubuh jadi tamu di
setiap prostitusi. Antara doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di Kalijodo. Sakit anuku sakit. Sakit anuku sakit. Selamat diri dari akibat cinta, sama buruknya seperti dalam dongeng-dongeng, di mana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, ku raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang. Yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Aku telah tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi. Antara doli Sunan Kuning dan Saritem. Putri Duda Muklis, gendut kayak buntelan kentut. Iis sudah punya doi, Didi pemabok dari Depok. Konon Iis dan Didi belum lama pacaran, tapi tersiar kabar sudah kecelakaan. Iis semua, Didi gugup. Iis muntah, Didi bingung. Diperiksa, ya positif. Didi lantas lari kabur. Laki-laki tahun 80-an ya begitu. Didi lari terbirit, Pak Muklis bawa celurit. Wala-wala. Didi lapor polisi, berharap dilindungi. Tapi mungkin Pak Muklis emosi lupa diri, celurit sembarang sabit nyamber leher polisi. Wah, kepala loncat, Pak Muklis pucat. Didi lari cepat-cepat. Soal ini jadi rame, bikin geger kampung Tauge. Wah, Iis makin menderita, pacar tiada, bapak di penjara. Perut terus membengkak sampai 9 bulan. Didi entah di mana,
Pamuklis bunuh diri di penjara. Iis mati usai melahirkan. Yang goblok bayinya ikut-ikutan. Iis makin menderita. Pacar tiada, bapak di penjara. Perut terus membengkak, walah, sampai 9 bulan. Gawat. Didi entah di mana. Pamuklis bunuh diri di penjara. Iis mati usai melahirkan. Yang goblok bayinya ikut-ikutan mati. Orang menyatakan cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa, jika bukan lewat kondom? Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Orang menyatakan cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa, jika bukan lewat kondom? Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab.
Wallahu alam bisawab. Hari Senin aku ketemu Yasmin, belum ape-ape udah nodong kawin. Hari Selasa aku ketemu Lisa, seleranya tinggi kenceng bawa susah. Hari Rabu aku ketemu Nino, gadis seksi molek sayangnya banyak panos. Hari Kamis aku ketemu Lilis, baru kenal udah berani nyambut kumis. Hari Jumat aku ketemu Tata, gadis aneh yang hobi ngemutin pantat. Hari Sabtu gak ada yang ketemu, malam Minggu aku nekat pacarin babu. Hari Minggu aku diomelin majikannya, lantaran banyaklah cupang di leher babunya. Muka majikannya merah, matanya melotot, lontarkan 3 kalimat rada ngotot. Jangan kali kamu ya, babu orang kok disedot. Babu tuh jangan disamakan dengan karpet dul. Aku diam saja, merasa bersalah, tapi hati kira malam Minggu ku kenang. Main cium sampai beradu gusi, main peluk erat sampai tulang pada bunyi, main belai sampai rambut pada rontok. Pacaran gaya orang primitif. Babu karpet. Hari Rabu aku ketemu Nino, gadis seksi molek sayangnya banyak palung. Hari Kamis aku ketemu Lilis, baru kenal udah berani nyabut kumis. Hari Jumat aku ketemu Tata, gadis aneh yang hobi ngemutin pantat. Hari Sabtu nggak ada yang ketemu, malam Minggu aku nekat pacarin babu. Hari Minggu aku diomelin majikannya, lantaran banyaklah cupang di leher babunya. Muka majikannya merah, matanya melotot, lontarkan 3 kalimat rada ngotot. Kamu edan kali ya, babu orang kok disedot. Babu tuh jangan disamakan dengan karpet dul. Aku diam saja, merasa bersalah, tapi hati kira malam Minggu ku kenang. Main cium sampai beradu gusi, main peluk erat sampai tulang pada bunyi, main belai sampai rambut pada rontok. Pacaran gaya orang primitif. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu khusus menjadi syair lagu, syair yang berjudul Skandal Lagu dan Babu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu khusus menjadi syair lagu. Jumena namanya, dari Purworejo ke kota mencari kerja apa saja. Dikira di kota gampang cari kerja, ternyata sulitnya kayak menangkap asap.
Jumina kenalan sama Mas Darmanto. Darmanto mengaku dirinya priayi, padahal Darmanto hanya calo babu. Ya sudah Jumina remo menjadi babu. Kerja jadi babu tidaklah terhina, itu lebih baik ketimbang koruptor. Majikan Jumina adalah koruptor, namanya Rustandi, belum pernah nikah. Rustandi termasuk lelaki cunihin, selalu tangannya nyolek pantat Jumina. Jumina semakin kulino dicolek, dicolek pantatnya malah cengengesan. Ketika Jumina sering kena colek, akhirnya Jumina jadi babu colekan. Melihat Jumina senang dikobelin, Rustandi segera manfaatkan itu. Jumina menyerah seperti anak domba, Rustandi seperti singa jantan yang lapar. Memang itu lumrah, orang jadi lapar, tetapi Rustandi laparnya lapar seks. Ketika Rustandi kenyang makan babu, Jumina dibuang kayak bungkus pecel. Jumina merana lantas jumpa Tarji. Si Tarji adalah pentolan calo perek. Jumina ragu teken perek, soalnya terbayang penyakit kelamin. Tetapi si Tarji bilang jangan khawatir, disuntik penisilin sakit kontan hilang. Bujukan si Tarji memang meyakinkan, ujungnya Jumina bisa tahan mental. Akhirnya Jumina praktek jadi ublak, hatinya terluka bercampur rasa dendam. Kerja jadi ublak tidaklah terhina, itu lebih baik ketimbang koruptor. Jumina sekarang ublak keramat tunggak, ku jabat tangannya, ku sebut namaku. Kataku padanya, aku cinta kamu, lantaran Yesus pun mencintai pelacur. Lahirnya hari Rabu, tanggal 18, bulannya bulan 10, tahunnya 67, matanya nilai 7, hidungnya nilai 7, bibirnya nilai 7, genitnya 10. Dia perempuan manja, kecantikannya
memusingkan. Aku jadi pacarnya baru sebentar saja, tapi pusing kepala tiap hari melanda. Pada sikapnya ada segudang rahasia, hingga akhirnya aku dilanda tanya-tanya. Patutkah cintaku lestarikan, atau cerita aku tamatkan? Sulit benar untuk menerka siapa doi. Lahirnya hari Rabu, tanggal 18, bulannya bulan 10, tahunnya 67, matanya nilai 7, hidungnya nilai 7, bibirnya nilai 7, genitnya 10. Dia perempuan manja, kecantikannya lumayanlah, tapi tidak lupa juga menjengkelkan, memusingkan. Aku jadi pacarnya baru sebentar saja, tapi pusing kepala tiap hari melanda. Pada sikapnya ada segudang rahasia, hingga akhirnya aku dilanda tanya-tanya. Patutkah cintaku lestarikan, atau cerita aku tamatkan?